Pungli guys, pungli. Oh, banyak itu. Ini oknum punglinya. Halo Pak Humas, acara apa ini? Halo, Yuk. hari ini kita dan Pak Salim beserta teman-teman mengadakan acara Rapimnas LBPI. Jadi semua pimpinan komunitas itu hadir dari berbagai wilayah, khususnya di Pulau Jawa. Nah, di sini kita akan mengembangkan terkait pentingnya BPJS Tenagakerjaan dan bagaimana menjadi pengemudi yang lebih baik sehingga meminimalisir kecelakaan di jalan, kurang lebih seperti itu. Kalau begitu Pak Salim, samping saya ini ada Pak Salim dan bendahara LBPI. Iya. Nah, iya, jadi ke depan itu kita meningkatkan pertama ya kesejahteraan pengemudi, sama SDM-nya pengemudi supaya lebih baik, bisa bermanfaat untuk teman-teman di seluruh Indonesia terkait edukasi bagaimana cara berkendara yang baik. Dan yang terpenting adalah teman-teman harus mempunyai BPJS Sostek, itu aja sih. Nanti juga ada datang dari pengurus BPJS Cilandak sama dari Jasa Marga Cibubur, Tol Jagorawi akan memberikan edukasi terkait berkendara yang baik di jalan. Itu aja. Bravo. Bravo pengemudi Indonesia. Bravo. RBPI, rumah berdaya, rumah kita semua. Bravo pengemudi Indonesia. Bravo. Ya, tinggal. Oke, ini sebagian dari Bandung, dari mana masih di jalan, kita mulai aja ya. Oke, Aceh udah datang. Aceh mana? Angkat tangan. Oke, Bandung. Bogor mana? Bogor semalam itu saya dibagiin sama anak-anak Bogor, malah jam segini belum datang. Oh udah datang, baru saya marahin kamu. BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Jangan lupa nomor 2. Jangan lupa 14 Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini, Minggu 21 Mei 2023, kita bisa menghadiri acara pertemuan pimpinan komunitas RBPI 2023 di area Aula Saka Bahari, Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Selawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga, dan insya Allah melimpah kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya hari ini. Yang terhormat Ketua Umum RBPI Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, Ibu Ika Restianti. Yang kami hormati Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilandak beserta tim. Yang kami hormati Pelayanan Jasa Raharja Kantor Cabang Cibinong beserta jajaran. Yang kami hormati Konfederasi Sarkum Musi beserta jajaran. Dan yang kami hormati pengurus SJSN Care, Ibu kita yang cantik, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang kami sayangi, kami hormati, kami banggakan teman-teman ketua komunitas, perwakilan komunitas yang bisa hadir pada pagi hari ini. Bravo, pengemudi Indonesia! Mas belum sarapan kayaknya. Boleh diulang? Bravo, pengemudi Indonesia! Alhamdulillah. Sudah sarapan ya, sudah ngopi, sudah siap. Mohon untuk alat komunikasinya sementara di silent dulu, karena hari ini adalah acara yang luar biasa, karena RBPI selalu memberikan acara yang luar biasa untuk anggota-anggotanya. Kita sudah kedatangan narasumber tamu yang luar biasa, yang hari ini bisa memberikan ilmu-ilmu kepada teman-teman yang bisa hadir hari ini. Dan yang sudah hadir, jangan lupa di-share apa yang dapat hari ini ke komunitasnya masing-masing. Baiklah Bapak, Ibu, hadirin dan rekan-rekan yang saya hormati. Acara pertama, lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars RBPI. Kepada hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Bersatu
berdikari bermartabat. RBPI hadir di tengah-tengah kita untuk pengemudi Indonesia. Siap untuk bergerak, siap untuk berkarya, maju terus semangat pantang mundur. Tumbuh menjadi rumah pengemudi, membangun bangsa, menjaga negeri. Untuk Indonesia kami siap sedia, bersatu berdikari bermartabat. Rumah berdaya, rumah kita semua. Bravo, pengemudi Indonesia. Bravo, bravo, bravo. Oke, terima kasih. Iya, karena aku dua iya transparansi di nasional. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Ini yang masih jauh kayaknya belum sampai kecuali Aceh, karena Aceh kayaknya udah 3 hari juga di Jakarta ya, jadi dia bisa kesini. Yang dari Bandung, Karawang belum sampai juga nih, saya belum lihat. Salam hormat saya untuk senior saya Bang Eri, Kepala Bidang Kepesertaan Khusus BPJS Ketenagakerjaan, Mas Jono beserta tim. Yang saya hormati Bapak Gunawan ya Pak, itu Kepala Jasa Raharja Cibinong. Maaf Pak, dikoreksi kalau saya salah. Dan rekan-rekan pengurus, ketua atau pengurus komunitas yang tergabung di RBPI. Ini sebetulnya khususnya Jabodetabek ya, karena untuk yang wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, saya pahami komunitas-komunitas pengemudi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kemarin di update itu sudah mau di angka 18.000 Pak. Ini operatornya mana nih? Oh, ngerokok yang susah banget memang diatur. Kalau nggak ngopi ngerokok, saya pusing juga. Makanya saya nggak, tadinya saya mau sombong Pak, saya mau bikinin acara di hotel. Tapi mereka bakalan bubar karena harus ngerokok ngopi itu. Jadi saya pertama minta maaf kawan-kawan dari Jasa Raharja dan BPJS karena ya tolong dipahami kalau acaranya sederhana ya Pak. Biasanya mereka cuma nongkrong aja gitu ngobrolnya. Ini cukup bagus, meja saya kasih taplak putih, mudah-mudahan sih nggak kotor ya kan. Ya kita uji aja mereka sejauh apa bisa rapi gitu. Ya jadi kembali lagi saya jelaskan bahwa RBPI itu menaungi komunitas-komunitas sopir itu dari sopir roda 4, karena saya lihat ojeknya habis dari roda 4 sampai roda 20 Pak. Itu ada yang sopir pribadi, sopir ekspedisi, logistik, trailer, apalagi ya, sopir apa dong? Ada yang nggak kesebut nggak? Towing. Oh yang towing belum datang dari Jakarta Timur, Ika. Kenapa? Oh ya Transjakarta, ada sopir Transjakarta juga yang ada di RBPI. Dari PPD. Nah itu Pak, jadi dengan berbagai macam problematika kita berharap bisa mengklasterkan mereka dari jenis armada, berbagai macam permasalahan mereka, karena beda armada, beda permasalahan, tetapi tetap butuhnya itu sama, keamanan dan kenyamanan selama menjalankan pekerjaan di jalan. Karena selama ini pengemudi selalu didiskriminasi, betul nggak? Nabrak, ditabrak, pokoknya salah. Armada ditahan, siapa yang suruh nebus? Nah, kemarin makanya saya juga habis perang juga itu sama Polres Medan, karena anggota kita armadanya ditahan, keluarga sudah berdamai, armada suruh tebus 10 juta. Nah makanya jangan sampai kita demo juga pemerintah ini, gak jelas, kita nggak pernah diedukasi. Kalau ada masalah, apa landasannya? Ada nominal 10 juta, 20 juta itu dari mana? Suka-suka mereka aja, tembak-tembak. Gitu kan, makanya nanti setelah acara dengan Jasa Raharja,
dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nanti juga ada Sarbu Musi juga mau hadir dan Bank DKI. Kita akan bahas pergerakan kita di tahun ini, gitu ya. Karena ini beruntun banget nih sopir masalahnya. Kemarin siapa namanya Pak Romian yang bisnya masuk ke jurang di Tegal, di Guci itu kan? Ya, terus kemarin dari Ormas juga, pungli-pungli itu nggak masuk akal. Dadap juga, kena berapa? 200.000. Nah, itu harus kita perjuangkan. Itu nanti kita bahas, termasuk konvensi nasional tentang pemilihan Capres dan Cawapres 2024. Udah pada hening, soalnya teman-teman anti politik, Pak. Jadi kalau saya ngomongin masuk, apa nih? Gitu kan? Bukannya saya mau kampanye, enggak usah khawatir. Saya tetap konsisten dan komitmen. Kita tidak mau ada di satu bayang-bayang partai atau apa, enggak. Saya pegang itu selama saya pegang RBPI, ya. Tetapi selama ini kan kita dibohong-bohongin terus. Ya kan? Nah, sekarang gimana caranya siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia 2024, sopir tuh bisa naik kelas tuh gimana gitu loh. Makanya nanti kita obrolin. Jangan bubar, jangan kabur, jangan lari ke semak-semak, apalagi micet-micet dibuka, awas ya buka HP. Rona nih diam-diam terjanjian di bawah pohon, awas ya. Kamu nggak ada acara sampai selesai yang tertib. Disediain kopi sama kapal lape, tepuk tangan dong kapal lape. Ya. Tuh, nanti juga ada kuis juga, salah satu kuis hadiahnya juga kemarin dapat gratis tuh dari Minibest tuh. Nih anaknya dari Minibest, thank you ya. Nah, itu tepuk tangan dong. Saya setiap butuh aksesoris itu dia nggak mau dibayar, aksesoris handphone. Tapi kalau kalian pesan bayar. Ya, terima kasih sudah hadir sekali lagi. Kita perkuat konsolidasi sopir pengemudi supaya tidak lagi dipandang sebelah mata lagi-lagi, karena yang bersurat ke RBP itu banyak banget. Saya minta maaf kalau belum bisa mengakomodir banyak sekali kasus, karena lokasi juga jauh-jauh gitu ya. Ada yang di Kalimantan Barat kemarin belum saya tangani juga, terbatas gitu ya teman-teman. Hari ini juga saya akan menambah kepengurusan baru, nanti kita berkenalan dengan struktur baru di RBPI. Semoga dengan bertambahnya personil di kepengurusan RBPI itu bisa membantu gerak langkah RBPI untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih layak bagi pengemudi Indonesia. Ya, selamat mengikuti acara pertemuan pimpinan komunitas RBPI 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo pengemudi Indonesia. Bravo, bravo, bravo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tentunya Ketua dari RBPI, Kak Ika Rostianti, beserta seluruh staf ahlinya dan pengurusnya dan ketua-ketua dari asosiasi pengemudi lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati dari Sarbu Musi, Pak Rudi ya Pak? Ya. Yang kemudian dari SJSN Care. Saya tadi bertanya-tanya apakah ini asosiasi pengemudi juga SJSN. Soalnya kemarin ketemu ada asosiasi BPJS namanya, cuma saya lupa nanya kepanjangannya. Ternyata memang benar-benar sistem jaminan sosial nasional Care ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kemudian yang saya hormati dari Jasa Raharja Cibinong ya Pak Gunawan dan beserta timnya. Terima kasih sekalian kepada semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Saya Eriadi, Kepala Bidang Kepesertaan. Hari ini bersama tim saya ada Pak Jono. Ini Pak Jono yang baju kaos hijau, berdiri Pak. Suarjono, Pak Jono panggilannya kerennya. Atau Bang Jono, bukan judul lagu Saskia Gotik ya. Nah beliau nanti yang PIC di RBPI terkait BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini saya nggak sosialisasi hari ini, sambutan tadi katanya ya. Saya cuma berharap kepada seluruh ketua-ketua asosiasi pengemudi
agar lebih peduli lagi kepada anggota-anggotanya untuk memberikan perlindungan, pertama jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Minimal di jam sosek itu JKK JKM-nya lah, ya. Bukan untuk keuntungan kami, itu juga banyak Pak, kebutuhan truk juga banyak. Maka wajar kalau di jalanan macet. Nah, ini untuk semangat kita dalam bekerja. Agar kita bisa menabung terus jadi pengusaha beli truk, jangan lupa di cover asuransinya, mengamankan aset kita ketika kita tidak mampu bekerja saat terjadi resiko sakit atau kecelakaan. Pengawasnya sudah ada. Kalau misalnya pelayanan yang nggak beres di BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, ngadu, bisa kemana-mana, salurannya banyak, ada PHI, ada SJSN, ada omnibus ombudsman lu aturan ya ombudsman. Nah itu semua bukan, bahkan di kepolisian sudah ada di Treskrim khusus menangani ketenagakerjaan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengcover aset kita, jangan lupa BPJS Kesehatannya, BPJS Ketenagakerjaannya dilihat terus, didaftarkan dirinya, digunakan untuk ketika kita sakit atau terjadi kecelakaan. Lebaran kemarin 2023 kasus kecelakaan paling banyak di tol. Walaupun 2022 lebih banyak lagi. 2023 menurun katanya laporan dari kepolisian. Walaupun menurun, kasusnya masih ada 1000-an lebih kecelakaan. Ya, 1000-an lebih. Bahkan 189-nya itu supir kecelakaan sampai meninggal dunia. Bayangkan kalau Bapak Ibu meninggal dunia, bagaimana nasib anak-anak kita ke depannya. BPJS Ketenagakerjaan hadir dengan programnya 2 itu JKK JKM itu sampai dengan manfaat beasiswa dari mulai TK sampai kuliah untuk 2 orang anak, total 174 juta. Kurang apa lagi coba? Jadi tetap semangat, dukung terus, dukung RBPI-nya untuk tetap jadi satu, kompak, dan gunanya nanti untuk kemaslahatan kita semua, teman-teman driver, ya. Jadi sudah ada kesehatannya, sudah ada perlindungan kecelakaan kerjanya. Kalau kita kerjaan, silakan sampai sembuh. Ya, kalaupun dirawat nggak bisa nyupir, dengan iuran 16.800 per bulan, sebulannya 1 juta kami kasih bantuannya. Itu dia sebagai pengganti penghasilan. Itu udah programnya, sudah melekat, sudah menjadi hak. Walaupun kita orang timur, jangan ngerasa nggak enak, kita udah bayar iuran. Tagih haknya. Kalau kita sudah merasakan telah melaksanakan kewajiban membayar iuran, tagih haknya. Apa yang saya bilang, apa yang orang BPJS Ketenagakerjaan sosialisasikan, apa yang orang BPJS Kesehatan sosialisasikan, ditagih Pak. Kalau Bapak sudah bayar iuran. Kalau kecelakaannya ada imbang, sudah ada Bapak Jasara Harja yang mengcover ya Pak ya. Nah, kalau Bapak dari Jasara Harja over limitnya dialihkan biasanya ke BPJS Ketenagakerjaan dalam hal perawatan. Jadi kita juga sudah bersinergi sebenarnya. Tujuannya cuma untuk satu, meningkatkan kesejahteraan kita semua. Ya Bapak Ibu, jadi saya nggak sosialisasi lagi tentang program BPJS Ketenagakerjaan, cuman merubah kalau bisa mindset kita, ayo semua bergerak bersama. Lindungi diri kita dan kita semua kalau bisa jadi pengusaha. Amin. Ya mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perilaku. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bravo RBPI. Bravo, bravo, bravo. Beberapa kisah kehidupan dimulai dari jalanan. Terima kasih atas jasamu kawan, pahlawan perekonomian bangsa, pengemudi Indonesia. Bravo, bravo, bravo. Ketua DKI semangat ya. Baik Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, sambil menikmati minuman dan Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Gunawan dari Jasara Harja Cibinong bersama Bapak Nopi. Yang saya hormati pertama Ibu Ike dari Ketua RBPI. Yang saya hormati Pak Edi dari BPJS Jamsotek dan ini ya, dan rekan-rekan semua dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Bravo RBPI. Bravo, bravo, bravo. Alhamdulillah masih semangat ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah ada yang tahu ya apa itu Jasara Harja? Belum.
Kalau kita mau akan coba sedikit presentasi terkait apa itu Jasara Harja. Jadi Jasara Harja ini adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi, khususnya asuransi kecelakaan lalu lintas. Di mana kalau Bapak Ibu mungkin flashback ke belakang ada iklannya Jaja Miharja. Ya betul. Nah, karena sering dikaitkan Jasara Harja itu dengan Jaja Miharja. Nah, next Pak. Lanjut ya. Lanjut aja. Nah, Jasara Harja ini ada tugas pokoknya, kita ada dua undang-undang. Yang pertama itu yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 yaitu tentang asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Dimana Bapak sini Pak banyak yang pengemudi ya. Pernah ada yang amit-amit mengalami hal kecelakaan di jalan nggak di sini? Ada. Siapa Pak? Di mana Pak? Di tol. Bapak mau mengendarai truk atau apa? Bocil. Tabrakan atau gimana Pak? Kecelakaan tunggal Pak. Oh, kecelakaan tunggal ya? Di tol Jakarta? Tol Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Apa kepanjangan dari SWDKLLJ? Berdiri. Kecelakaan lalu lintas jalan. Aduh, sedikit lagi teman-teman. SWDKLLJ, namanya belum tuh. Apa gimana Pak? Sumbangan wajib. Kan? Ya, Lalu lintas jalan. betul. Oke ya. Ayo, sampai ketiga. Tapi ya, saya ya. Oke. Nah, ini yang terakhir ini aja nih. Sebutkan yang tadi dijelaskan kategori ahli waris yang berhak mendapatkan santunan dari Jasara Harja. 3. Nah, Bapak. Nah, kebetulan di sini sudah hadir Wakil Presiden dari Kasarumusi Pak Suharyono, Muhammad. Kebetulan juga alhamdulillah sudah hadir juga Pak Sekjen dari Kasarumusi. Biasanya kita panggil nama kesayangannya Mas Ucok. Dan saya juga di Kasarumusi menjabat sebagai Wasekjen. Saya wakilnya Mas Ucok, ya. Nah, nanti kita bertanya ya, jadi ya itu Mas, jadi isinya komunitas-komunitas, ada yang bawa roda 4 angkat-angkat. Bohong kamu tuh bukan roda 4. 40. Oke, yang paling banyak roda 20 ada nggak yang hadir? Yang bawa trailer, CDD, yang logistik? Oke. Nah, jadi gini, teman-teman selama ini
Nah itu itu kan menyedihkan. Akhirnya teman-teman udah kita anti serikat buruh gitu kan, karena nggak ada isu-isu dalam dunia transportasi yang diangkat gitu loh, ya kan? Cuma UMK, terus undang-undang yang lain. Teman-teman pengemudi ini polos, nggak ada undang-undang yang bisa dipegang. Nah ini korbannya dulu suruh ngumpulin massa sama Said Iqbal buat support demonya dia. Begitu naik panggung, nggak ada nyenggol-nyenggol pengemudi, nasib supir apa segala macam. Iya, saya sudah menyaksikan sendiri. Sagu Musi itu tidak sehoror serikat buruh yang lain. Sagu Musi itu adem, ya kan? Terus hobinya sholawat, gitu loh. Nah nanti boleh berimbang gitu kan. Nah nanti kita tanya Pak Yono sendiri sudah malang melintang di dunia perserikatan, bahkan jauh lebih senior. Oke, saya pertama-tama mencoba di grup Sagu Musi itu banyak mengucapkan selamat ulang tahun. Kau udah pada tahu? Hari ini hari yang bahagia. Hampir 25 tahun. Ayo apa Pak? Ayo tuh tahu nggak Ayo? Halo. Organisasi Perburuan Internasional. Organisasi Serikat Buruh Dunia yang paling kuat adalah Serikat Kerja Transport, namanya ITF, International Transport Federation. Saya bencinya dengan teman-teman pengemudi itu apa? Cinta saya nggak pernah diterima. Dan dia cuek sama serikat buruh. Itu ya. Tapi akhirnya Tuhan yang menunjukkan, tembus di terbaiknya. Serikat Buruh Transport Internasional itu Pak, kalau kita sesuatu kan mirip kayak Sagu Musi. Kalau Sagu Musi ini kan kita mah nggak level sama presiden, menteri, terlalu kecil. Sagu Musi itu kalau mau juara siapa langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. PBB nggak ada apa-apa. Kita langsung istighosah. Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Saya ke internasional juga masih sulit untuk diterima oleh internasional karena namanya muslimin. Yang muslimat gimana? Saya nggak paham itu ya. Saya pun juga agamanya karena agak terakhir di 2017, 2015 diam saja. Kalau di negara satu itu distribusi buah-buahan itu kan maunya orang satu kan yang segar, yang fresh. Jadi kalau gara-gara kalau di antara dari Prancis ke Inggris, dari Swiss sana, sekarang itu mereka udah lama ya, berapa tahun berapa itu masuk ke dalam laut gitu. Jadi ketika dia nggak mau menjalankan tomat, wortel, anggur segala macam itu maka belum pernah ada kejadian Serikat Pekerja Transport Indonesia itu minta sesuatu ke pemerintahnya nggak dikabulkan, pasti dikabulkan. Cuman karena di Indonesia kita bilang kalau demokrat buruh bersatu nggak bisa dikalahkan gitu ya katanya. Pengusaha bilang nanti siapa gitu. Karena buruh nggak pernah bersatu. Ya, saya bilang organisasi misalnya katakanlah SPSI pecah jadi 4. SBSI pecah juga jadi 4. Pokoknya kalau nggak senang sama ketuanya, bikin baru. Saat ini ada tingkat nasional, ada sekitar 21 konfederasi serikat buruh nasional. Nah, pertanyaannya adalah apakah serikat pekerja itu tidak mendekati komunitas pengemudi itu atau pengemudi yang didekati tidak mau? Nah, ini yang saya lagi mencoba mengatur di Indonesia. Ternyata juga kalau demo-demo dideketin, tahu kan? Karena disewa kendaraannya. Akhirnya kita menjadi pengemudi mereka dan mau. Yang penting ongkosnya sesuai.
Harusnya kita harus tingkatkan ya derajat kita. Kemudian ya, kalau tidak ada sektor transportasi, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Sulit. Mudah-mudahan yang dibuat oleh Tesla itu, China itu, mobil nggak ada pengemudinya itu mudah-mudahan tidak berhasil. Sebenarnya tidak berhasil sih, tapi kalau berhasil saya nggak tahu gimana. Jangankan apa namanya manusia, sampai pernah dengar nggak? Saya pernah mengalami sendiri, ikutin Google Maps. Bravo, pengemudi Indonesia. Bravo, bravo, bravo. Ya, jadi hari ini didengarkan saja, nggak usah baper, nggak usah negatif thinking. Kalau ada yang mau bertanya tentang hukum ketenagakerjaan yang selama ini teman-teman belum terjawab, misalnya posisinya, upah, gajinya, ini kayaknya udah ada yang gelisah sebelah sana ya. Pasti banyak pertanyaan, tapi yang panjang-panjang pertanyaannya ya. Tiga penanya lagi karena nanti masih ada Bank DKI karena datangnya baru Mas Reksa, ya ngopi-ngopi dulu ya. Ya, 3 pertanyaan tentang hukum ketenagakerjaan dunia serikat atau apapun tentang dunia pekerja gitu. Silakan, 3 pertanyaan, nggak apa-apa, tanya sebebas-bebasnya. Ya, silakan. Kita dari Muara Baru sana ke laut, tengah laut, pada gelombang Pak, capek hampir 3-4 jam. Begitu badainya turun, Kadang ada yang ikan datang Mas. yang ke masuk ya. Istirahat apa gimana? Enggak, Ya, semua waktu itu sama juga kayak pengemudi, khususnya kayak antar kota, provinsi yang apa jarak tempuhnya itu ada kaidah-kaidah nanti yang kita akan bahas Pak. Nanti mudah-mudahan ada masukan dari pengalaman teman-teman sekalian. Kalau yang pengemudi driver pribadi itu memang belum masuk ke ranah, kalau di bahasa ininya itu namanya non standard form employment, jadi ketenagakerjaan yang belum ada standarnya. Kalau yang disebut kemitraan itu sebetulnya kayak Gojek, itu kemitraan. Jadi orang pengen punya perusahaan taksi, tapi dia nggak perlu punya mobil, ya bukan, itu kemitraan. Tapi prakteknya itu perbudakan. Tapi kalau yang seperti Bluebird taksi itu dibilang pekerjanya, karena dia ngakunya dia mitra. Kalau taksi, kalau Bluebird itu kan dia cuma modal skill aja kan, kemampuan mengemudi dan ada SIM. Tapi kalau Gojek itu kan enggak, itu sebenarnya kemitraan. Tetapi yang memberi job ordernya dari yang mempunyai aplikasi. Saya lihat ada Gojek tadi, ada apa? Nah ini juga perlu kita mulai kita diskusikan. Ini masuk tadi namanya pekerjaan yang akan datang. Jadi di Indonesia, negara kita, sebagian jenis pekerjaan akan hilang dengan sendirinya. Pada saat yang sama akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru, Pak. Yang hilang itu apa? Tugas jalan tol sudah dikurangi, karyawan bank nggak perlu ada kasir, dikurangi lagi. Nah, kemudian juga nanti, mungkin kalau di Indonesia mungkin 10 tahun lagi, Pak, sudah menggunakan teknologi, jadi nggak perlu pakai supir. Negara Cina sudah membuat kapal induk tanpa awak dan lain sebagainya. Itu yang harus kita mulai pikirkan. Apakah kita harus alih profesi, tetapi situasi apapun yang namanya ekspedisi, petugas yang pengantaran barang itu tetap akan dibutuhkan. Tinggal kita bagaimana mensikapinya yang akan datang nanti ya. Beberapa pertanyaan tadi terkait dengan BPJS ya, nanti bisa dijawab oleh ahlinya.